Amangkurat I merupakan raja kelima Mataram Islam menggantikan ayahandanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Amangkurat I bertahta sebagai raja sejak ayahnya wafat pada tahun 1645. Di akhir kekuasaannya, ia tersingkir dari kerajaannya di Keraton Pleret. Bahkan Amangkurat I harus lari ke arah barat bersama keluarganya dalam keadaan sakit. Kemudian ia tutup usia dalam pelarian. Ini menjadi kisah tragis, bukan hanya buat raja, tapi juga kerajaan. Mataram Islam yang sempat besar semasa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tiba-tiba runtuh pada tahun 1677. Mataram Islam mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pengaruh Mataram sangat luas termasuk di luar Jawa. Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645 dan digantikan putranya Raden Mas Sayyidin yang bergelar Amangkurat I. Pemerintahan Amangkurat I diwarnai kisah-kisah pembunuhan baik yang diceritakan secara tutur maupun dicatat buku-buku sejarah. Bahkan kematian Tumenggung Wiroguna yang menjadi pejabat penting semasa Sultan Agung dalam buku Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I karya Dr. H.J. de Graaf disebutkan karena dibunuh bukan karena sakit seperti dalam cerita tutur rakyat. Tumenggung Wiroguna ditugaskan melakukan ekspedisi ke Blambangan untuk menumpas orang Bali pada tahun 1647. Dalam catatan utusan Belanda, Rijsklof van Hoorn, pembunuh Tumenggung Wiroguna adalah kepercayaan Amangkurat I, yakni Tumenggung Wiropotro. Kemudian Wiropotro diberi promosi oleh Amangkurat I. Kasus pembunuhan Tumenggung Wiroguna bukan satu-satunya. Beberapa pejabat dan tokoh juga menjadi korban pembunuhan. Sebagian besar tokoh yang dibunuh adalah pendukung Pangeran Alit yang juga adik Amangkurat I. Tokoh yang jadi korban antara lain Tumenggung Pasisingan beserta putranya Tumenggung Agrayuda. Inilah yang menimbulkan kemarahan Pangeran Alit, sehingga Pangeran Alit segera mengumpulkan para ulama dan orang-orang yang anti raja untuk merencanakan pemberontakan kepada kakaknya. Rupanya gerakan ini diketahui Amangkurat I. Sang raja segera melakukan operasi untuk membantai orang-orang Pangeran Alit. Pangeran Alit pun semakin kehilangan kesabarannya. Maka ia marah dan bersama sekitar 60 orang datang ke Keraton Pleret hendak membunuh Amangkurat I. Namun Pangeran Alit dan pengikutnya akhirnya tewas terbunuh oleh pasukan keraton. Sementara dalam cerita tutur rakyat, Pangeran Alit dikatakan terbunuh akibat tertusuk kerisnya sendiri. Segera setelah serangan Pangeran Alit, Amangkurat I memerintahkan 4 pejabat kepercayaannya, yakni Pangeran Arya, Tumenggung Noto Airnawa, Tumenggung Suronoto, dan Tumenggung Wiropotro untuk operasi pembantaian pendukung Pangeran Alit. Dalam buku Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I disebutkan setidaknya 5.000 sampai 6.000 pemuka agama dan keluarganya di wilayah Mataram yang dianggap mendukung Pangeran Alit dibantai. Seperti dilaporkan Van Hoorn kepada pamannya Pangeran Purbaya, Amangkurat I mengatakan para pemuka agama itu adalah penyebab kematian adiknya. Beberapa orang yang tak terbunuh diseret ke keraton dan dihadapkan pada Amangkurat I. Mereka mengaku merencanakan gerakan mengangkat Pangeran Alit menjadi raja.
Amangkurat I kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka beserta istri dan anaknya. Orang yang dianggap sebagai musuh utama dan ditakuti sebagai ancaman, yakni Pangeran Alit beserta pengikutnya, sudah ditaklukkan. Ternyata setelah itu Amangkurat I mendapat musuh dari anaknya sendiri, yakni Raden Mas Rahmat yang sudah diangkat sebagai putra mahkota alias Adipati Anom. Kekecewaan Raden Mas Rahmat kepada ayahnya sendiri, Amangkurat I, salah satunya muncul karena ia diminta membunuh Roro Oyi, istri yang ia cintai. Sebabnya, Roro Oyi sebenarnya simpanan Amangkurat I dan akan dijadikan selir, tapi kemudian dinikahi Raden Mas Rahmat atas izin dan bantuan kakeknya, Pangeran Pekik. Apalagi kemudian Amangkurat I membunuh Pangeran Pekik beserta istri, 1 anaknya, 2 kemenakannya, dan 2 kakaknya, serta 60 panglimanya. Menurut surat Residen Evet Michelsen yang terdapat dalam catatan Dagregister, pembunuhan itu terjadi pada tanggal 21 Februari 1659. Ini yang justru menjadi salah satu benih kehancuran pemerintahan Amangkurat I. Sang putra mahkota Raden Mas Rahmat semakin menentang ayahnya, sebab Pangeran Pekik adalah kakek yang sangat ia sayangi dan yang merawatnya sejak kecil. Ia juga tak lain adalah mertua Amangkurat I. Kekecewaan itulah yang membuat Raden Mas Rahmat berniat memberontak dan menggulingkan ayahnya. Karena tak elok menyerang ayahnya secara terang-terangan, ia kemudian berkonsultasi kepada Pangeran Kajoran alias Panembahan Rama. Lalu Pangeran Kajoran memperkenalkan Raden Mas Rahmat kepada menantunya Raden Trunojoyo dari Madura. Raden Trunojoyo nantinya akan menjadi tangan panjang Raden Mas Rahmat untuk menjatuhkan Amangkurat I. Benar saja, Raden Trunojoyo bersama Pangeran Kajoran kemudian memobilisasi rakyat untuk menyerang Mataram. Kekuatan mereka semakin besar dan kuat, apalagi juga dibantu pasukan Karaeng Galesong dari Makassar. Dalam perjalanannya, Raden Mas Rahmat kecewa kepada Raden Trunojoyo dan tak menyangka ia akan menyerang terlalu berlebihan. Apalagi Trunojoyo ingkar janji dan tak akan menyerahkan kekuasaan kepada Raden Mas Rahmat. Maka Raden Mas Rahmat berbalik mendukung ayahnya Amangkurat I untuk melawan Raden Trunojoyo. Namun, konflik dengan adik-adiknya Pangeran Singasari, Pangeran Puger, dan Pangeran Purbaya II membuat perlawanan Mataram semakin tidak solid. Serangan Trunojoyo sejak April 1677 itu pada akhirnya mampu mengalahkan tentara Mataram dan menghancurkan kerajaan di Pleret. Bahkan pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 1677, pasukan Raden Trunojoyo menguasai keraton Pleret, kerajaan Amangkurat I. Mereka menjarah semua harta benda berharga, termasuk wanita-wanita cantik, untuk dibawa ke Kediri, basis kekuatan Trunojoyo. Inilah akhir kekuasaan Amangkurat I. Sebelum pasukan Trunojoyo menguasai keraton Pleret, Amangkurat I sudah merasa tak sanggup meladeni, kemudian melarikan diri beserta keluarganya. Tujuannya adalah Tegal untuk mencari perlindungan dan bantuan kompeni Belanda. Dalam pelarian, Amangkurat I kemudian sakit. Sesuai berita pejabat Belanda, Residen van der Schroer, kepada Admiral Spilman, kira-kira Amangkurat I meninggalkan keraton Pleret pada tanggal 28 Juni 1677, sesaat sebelum keraton dikuasai pasukan Raden Trunojoyo.
Berikut rute dan periode pelarian Amangkurat I hingga akhirnya meninggal dunia di perjalanan dan dimakamkan di Tegalwangi, Tegal berdasarkan buku Runtuhnya Istana Mataram karya Dr. H.J. de Graaf. Hari pertama, rombongan Amangkurat I dari Keraton Pleret menuju ke makam raja-raja di Imogiri. Hari kedua, dari Imogiri mereka ke Jagabaya bertemu putranya Pangeran Singasari dan Pangeran Puger yang lebih dulu melarikan diri. Namun, penerimaan kedua putranya itu begitu dingin, sehingga hari ketiga Amangkurat I dan rombongan melanjutkan pelarian tanpa kedua putranya itu. Mereka menuju ke daerah Rawa. Pada hari keempat, rombongan menuju ke Bocor, daerah Kebumen. Lalu pada hari kelima, mereka dari Bocor menuju ke Petanahan, masih di daerah Kebumen. Pada hari keenam, mereka baru ke utara menuju Nampu Dadi, masih di daerah Kebumen. Di sini Amangkurat I bertemu putra mahkota Raden Mas Rahmat yang kemudian menemani dalam pelarian. Pada hari ketujuh, rombongan beranjak ke daerah Pucang. Pada hari ke-8, rombongan menuju ke Banyumas melalui Ambanan dan Petarangan. Pada hari ke-9 sampai hari ke-11, rombongan istirahat di Banyumas karena Amangkurat I semakin sakit dan tidak mau makan. Pada hari ke-12, mereka baru melanjutkan perjalanan ke Aji Barang melewati daerah Pasir. Pada hari ke-13, rombongan melanjutkan pelarian dari Aji Barang ke Wanayasa atau Winduaji. Disinilah Amangkurat I sudah tak kuat lagi dan mengembuskan napas terakhirnya. Ia sempat berpesan agar dimakamkan di sebelah gurunya Tumenggung Danupoyo di Tegalwangi, Tegal. Maka pada hari ke-14 dan ke-15 merupakan perjalanan membawa jenazah Amangkurat I dari Winduaji ke Tegalwangi. Pada hari ke-16, Amangkurat I dimakamkan di Tegalwangi. Menurut H.J. de Graaf, tanggal pemakaman Amangkurat I adalah 13 Juli 1677 dan catatan itu tak diragukan lagi. Sebelum meninggal, Amangkurat I sempat menyerahkan pusaka dan tampuk pemerintahan kepada Raden Mas Rahmat. Atas bantuan Belanda, Raden Mas Rahmat kemudian mampu mendirikan kerajaan Mataram lagi dengan gelar Amangkurat II. Keraton Pleret yang sudah hancur ditinggalkan dan kerajaan Mataram pindah ke Keraton Kartosuro. Trunojoyo sendiri akhirnya bisa ditangkap Belanda, kemudian diserahkan kepada Amangkurat II dan dibunuh dengan kerisnya pada tahun 1680.